Oke, balik lagi di channel review film amatir. Kita nggak usah bahas terlalu panjang tentang filmnya sih, karena kan udah banyak yang ngebahas nih. Jadi, Ya udah kita bahas aja seandainya kamu ditinggal sama aku 20 tahun, ngapain coba? ngapain ya? Berat sebenarnya pertanyaannya nih ya. Tapi mungkin aku akan seperti Penelope ya. Ya, aku akan setia menantimu. Gitu, singkat padat. Oke, selesai reviewnya. Jadi kan dia udah minta izin tuh kan buat pergi perang ya. Dan ternyata dikirain perangnya sebentar. Ternyata perangnya 10 tahun. Terus selesai perang mau pulang. Tapi ternyata mau pulangnya pun masih 10 tahun lagi ya. Iya. Jadi dia pergi dari rumah 20 tahun. Dan Penelope hanya mendapat kabar dari rekan-rekan seperjuangan yang sudah pulang. Atau selama perang mungkin ada penyampai pesan mungkin yang memberitahukan perangnya masih nih gitu. Terus pas udah pulang, perangnya udah selesai, tapi kok si Odysseus malah nggak nyampe ke rumah, belum datang. Nggak ada medsos kayak kita sekarang. Kalau long distance marriage mungkin masih bisa pakai WhatsApp call gitu ya, video call gitu ya. Itu bener-bener si Penelope-nya aja yang bucin banget ya sama Odysseus ya. Iya. Ya, dan aku suka sih ya happy ending gitu loh. Penantian panjangnya pada akhirnya mereka bersama-sama lagi gitu. Itu sih yang bikin aku happy. Ya, puas lah gitu. Walaupun dia menceritakan setiap pertemuan si Om Odysseus ini dengan tantangan ataupun dengan yang monster-monster tadi itulah. Bahkan dengan penyihir, tapi nggak dibuat lebay gitu. To the point banget ya. Iya, to the point, singkat. Singkat. Tapi bagus gitu. Yang diangkat lebih ke hubungan interpersonalnya ya, antara orang karakter satu dengan karakter lain. Dengan segala tantangan yang begitu heboh dan berat itu, ternyata yang lebih sulit dihadapi adalah kenyamanan ternyata ya. Iya, betul. Bayangin perang 10 tahun, harus ngadepin raksasa mata satu, ngadepin raksasa-raksasa yang ada di pulau yang si anak itu teriak-teriak. Iya, tiba-tiba betul. teriak nggak jelas, ketawa nggak jelas, tiba-tiba teriak nggak jelas. Tiba-tiba yang datang malah prajurit raksasa. Mana si hutannya bisa gerak-gerak sendiri lagi kan, pohon-pohonnya. Tapi Odysseus masih bisa menyelesaikan semua itu gitu. Iya. Bahkan ketika ketemu penyihir yang mengubah teman-temannya jadi babi pun dia bisa dengan tenang gitu. Bisa menghadapi itu ya. Menghadapi itu gitu. Masih tetap pinter gitu. Iya. Tapi begitu dihadapkan dengan kenyamanan, udah hilang. 7 tahun loh. 7 tahun. Kenyamanan membuat dia tidak bergerak kemana-mana. Tapi ya tetap ada yang menyadarkan dia ya bahwa sadarnya dia tetap ingin pulang ya. Sebenarnya penderitaan Odysseus itu karena dia merasa tidak layak untuk bisa pulang lagi ya. Dengan semua hasil dari perang itu karena ide dan kepintaran dia membuat mereka menang perang, tapi ternyata banyak mengorbankan jiwa-jiwa yang lain dan itu sangat mungkin membebani dia dan disesali dia. Makanya si Calypso sampai bilang mungkin ada yang menghalangi dia untuk pulang ya, karena rasa bersalah itu. Kok mati dia? Mungkin habis baterai. Nggak mungkin. Oh gitu. Oh iya, habis baterai. Iya, anakmu mainkan. Wah, astaga. Ingat itu. Tiba lampunya mati guys. Ya udah kita lanjutin aja. Tapi nggak terlalu panjang lagi sih ya, udah beres ya. Ya, aku menikmati sih. Aku menikmati film itu walaupun mau 3 jam ya, 2 jam lebih, mau 3 jam. 3 jam. 3 jam, hampir 3 jam. Iya, karena film ini udah aku nantikan
Terus tadi di bioskop pun nggak terlalu ramai. Ya menikmati lah. Kamu sebenarnya penasaran film ini gara-gara iklan kan? Iya, gara-gara iklan. Mana nyanyian siren itu. Nyanyian siren yang banyak muncul di beranda medsos kita. Ternyata nyanyian sirennya macam-macam. Iya. Dan itu yang membuat jadi penasaran banget buat nonton. Sekarang aku udah gak penasaran dan bisa tidur nyenyak. Sayangnya kita nggak bisa nonton di layar IMAX ya. Iya, coba ada ya. Kalau ada, wah mungkin lebih rame lagi. Karena aku ngerasa tadi pas nonton tuh memang kayak mungkin karena bukan di layar IMAX ya. Jadi kita kan di sini kan bioskopnya mungkin masih yang standar banget ya. Jadi perpindahan pergerakan antara karakter satu, kemudian saat berbicara terutama ya antar satu dengan satu tuh kayak cepet banget, set cepet banget gitu. Jadi agak sedikit nggak nyaman mungkin bagiku lah ya. Padahal kita duduk udah lumayan agak di tengah kan, nggak yang deket banget di depan gitu. Ya, tapi ya bayangkan kalau misalnya nonton di IMAX mungkin lebih seru ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang nonton di IMAX bisa share pengalamannya, merasa nonton di IMAX, bisa komen di bawah. Udah nonton aja lah. Iya. Ya tapi udah lewat seminggu ya. Pasti ada banyak yang nonton juga. Mungkin karena kita reviewnya lebih lah dari seminggu. Udah lebih ya, 15 Juli loh tayang. Oh 17 apa 15? 17 Juli 17 di ya? bioskop. Oke. Iya. 15 ya? Kayaknya 15 deh. Nah pokoknya sekitar tanggal itu, ini udah tanggal 1. Berarti tanggal 1 Agustus ya, udah lewat 2 minggu. Kita emang ketinggalan banget karena kita di tempat kita nggak ada bioskop. Kita harus jalan 4 jam dari tempat kita untuk ketemu bioskop. So baru 2 minggu baru kita bisa nonton. Dan ya tetap memuaskan karena kita menanti-nantikan film ini. Di saat di bioskop sekarang udah tinggal 1 studio, 2 jadwal tayang, sisanya yang lain Spider-Man. Iya betul. Dan kita tetap memilih Odysseus dibandingkan Spider-Man. Karena lebih cocok aja buat kita kayaknya ya filmnya ya. Mungkin Spider-Man kalau ada kesempatan next time ya. Iya betul. Gitu. Udah bagus banget filmnya ya udah. See you in the next review. Bye.